Shalom, kembali lagi kita di program Suara Jemaat bersama dengan saya Israel Roland. Saat kesempatan yang indah ini saya ingin menyapa seluruh pemirsa Suara Jemaat di Jurnal TV yang ada di Barito Selatan, di Barito Timur, di Pulang Pisau, di Kapuas, dan juga di Gunung Mas. Dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan Jurnal TV, saya ucapkan selamat berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama terus kita belajar firman Tuhan dan tentunya dikuatkan oleh firman Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu ya, walaupun berjauhan tapi tetap kita bisa beribadah. Kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan program Suara Jemaat di Jurnal TV ini. Puji Tuhan. Baiklah saudara pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk di inti dari tema kita pada saat ini, Rest in God. Tadi kita sudah baca di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 bahwa ada dua hal penting yang harus kita lakukan pada waktu kita datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan, jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Dua hal itu adalah, yang pertama, Tuhan menghendaki kita untuk pikul kuk yang kupasang, kata Tuhan. Salib. Kalau kita ngomongin soal salib, aduh Pak, salib itu penderitaan Pak, apakah belum cukupkah kita menderita Pak? Ya kan? Udah pandemi corona begini, disuruh pikul salib lagi. Saya akan langsung aja mengajak saudara baca ayat 30 supaya kita nggak terlalu menderita gitu ya. Ayat 30 di situ dikatakan, dengan jelas firman Tuhan katakan, sebab salib yang dipasang oleh Tuhan itu enak dan bebannya pun ringan. Coba bayangkan saudara. Apakah selama ini kita menganggap salib itu salah? Karena firman Tuhan berkata ternyata bahwa salib yang dimaksud Tuhan itu enak. Salib yang dimaksud Tuhan di sini adalah ringan. Loh, gimana Pak? Kita sudah terlanjur dengan stigma atau paradigma atau pola pikir yang berkata bahwa salib itu sulit. Salib itu berat, salib itu nggak enak, pokoknya yang sesuatu yang berhubungan dengan salib, itu pokoknya penderitaan. Memang betul, saudara. Salib itu identik dengan penderitaan, itu pasti. Tetapi, penderitaan di dalam Tuhan, perhatikan ini saudara ya, penderitaan di dalam Tuhan, itu bisa menjadi sebuah kesenangan. Penderitaan di dalam Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang enak. Ini firman Tuhan yang katakan. Salib di dalam Tuhan, apabila kita sungguh-sungguh memeluknya, itu akan menjadi ringan. Sungguh saudara. Orang lain yang akan melihat itu sangat menderita. Orang lain akan berkata, aduh sakit, kalau aku hidup seperti itu sakit. Tapi kalau kita menjalaninya saudara, maka itu akan enak dan ringan. Saya akan kasih contoh saudara. Saya akan kasih contoh, bukan orang lain, bukan siapa, tapi saya sendiri aja. Contohnya saya. Misalnya saya makan di rumah makan. Kemudian di sebelah saya juga lagi makan misalnya. Kemudian dia selesai duluan, dia pergi, handphonenya ketinggalan. Saya sudah dalam kondisi bahwa saya tidak akan mengambil handphone itu dan menjualnya, mencurinya, nggak akan saudara. Tapi saya akan mengembalikan, saya akan panggil orangnya, Pak, handphonenya ketinggalan. Itu, saudara. Karena saya tahu bahwa kalau saya ambil, saya jual itu mencuri, dosa, saudara. Ya kan? Itu salib, saudara, sebenarnya. Kenapa? Karena bagi sebagian orang, kesempatan nih ketinggalan, dompetnya ketinggalan, handphonenya ketinggalan, ambil, nggak ada yang tahu, gitu kan, nggak ada CCTV, restorannya misalnya, ambil, jual, dapat duit, gitu. Tapi bagi saya, itu nggak mungkin saya lakukan. Itu nggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Dan bagi saya, untuk bisa mengembalikan HP itu atau dompetnya yang ketinggalan itu sesuatu yang ringan buat saya. Sesuatu yang enak, malah sukacita. Saya lihat dia, mungkin dia akan berkata, terima kasih Pak, iya Pak, saya bilang itu ya kan. Itu ada sukacita dalam diri saya. Tapi bagi orang lain itu sulit, itu salib. Salib itu seperti itu. Kelihatannya mengerikan, kelihatannya sakit, kelihatannya menderita. Tapi kalau kita terbiasa melakukannya dan kita terbiasa memikulnya, maka itu akan menjadi sesuatu yang enak dan ringan seperti yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Salib sebagian orang itu sangat amat objektif.
Setiap orang punya salib sendiri, saudara. Kesempurnaan di dalam Matius yang ke-5 ayat yang ke-48, Tuhan Yesus berkata, "Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Ya kan, saudara? Itu sama dengan salib. Kesempurnaan seseorang, sebenarnya ini tema khotbah sendiri ya, nanti kalau saya datang lagi, saudara ya. Tapi ini contohnya aja sedikit. Kesempurnaan seseorang dengan seseorang itu beda. Sangat berbeda. Contoh, misalnya seorang anak, ya, dia sedang mau ujian. Dia berusaha keras. Sebelum dia ujian, dia belajar. Dia belajar dengan bersungguh-sungguh. Dia belajar. Dan pada saat ujian, dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Dia sudah minum vitamin, dia menjaga tubuhnya, dia nggak begadang, dia makan sehat. Pokoknya pikirannya juga sehat gitu, saudara ya. Dia tidak melakukan hal yang enggak, dia tidak menyontek. Pokoknya dia persiapkan dirinya, kemudian dia ikuti ujiannya dengan baik, dan selesai. Begitu dinilai, nilainya misalnya paling tinggi 100, dia cuma dapat 75. Saya mau katakan, saudara, nilai 75 itu sempurna untuk dirinya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk mengikuti ujian tersebut. Mungkin orang lain, sama nih, satu kelas soalnya sama, waktunya sama, orang lain bisa dapat 85 atau 90, bahkan mungkin ada yang mencapai nilai 100. Tapi anak ini cuma bisa dapat 75. Tapi saya mau katakan, di mata Tuhan, angka 75 itu adalah angka yang sempurna untuk dia. Amin, saudara. Tuhan tidak mengharap kita dapat 100 semua. Kalau itu robot namanya, saudara. Ya kan? Kesempurnaan di dalam diri masing-masing orang berbeda. Ada yang bisa berdoa hanya 5 menit sehari. Tapi dia sungguh-sungguh 5 menit itu dia betul-betul dia berdoa, menyediakan waktu untuk Tuhan. Karena memang dia mungkin baru bertobat atau bagaimana. Tapi ada yang bisa doa, saudara. Baca Alkitab, doa, merenungkan. Bisa sampai 2 jam, saudara. Apakah yang 2 jam ini dan yang 5 menit ini lebih sempurna yang 2 jam? Saya pastikan tidak. Di mata Tuhan sekali lagi, yang 2 jam itu sempurna. Yang 5 menit juga sempurna. Demikian juga dengan salib, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Sama dengan salib, saudara. Tuhan tidak akan memberikan salib yang tidak sanggup kita pakai. Tuhan tidak akan memberikan salib yang kita tidak sanggup membawanya, nggak akan. Karena Dia Tuhan yang baik dan Tuhan yang agung dan mulia. Tuhan tahu seberapa kuatnya kita, maka seperti itulah salib yang harus kita tanggung. Sama seperti orang tua yang tidak mungkin menyuruh anaknya yang masih berumur 2 tahun atau 3 tahun, kemudian berkata, "Nak, itu gas habis, angkat nak, bawa ke warung ganti gasnya." Mungkin nggak, saudara? Kalau sampai ada orang tua yang nyuruh anaknya yang umur 2 tahun, suruh ngangkat gas 12 kilo, itu mungkin ada sesuatu yang salah ya. Kenapa nggak mungkin? Karena orang tua itu tahu, anak umur 2 tahun, berapa kilo dia sanggup membawa barang? Apalagi Tuhan, saudara. Apalagi Tuhan. Jadi, yang harus menjadi perhatian kita di sini adalah, yang penting kita mau aja dulu. Yang penting kita mau memikul salib itu, saudara. Dan pada waktu kita jatuh bangun, ya, dalam tanda kutip nilai kita mungkin cuma 40 gitu, ya kan, saudara? Ya itulah yang memang sanggup kita. Asalkan kita sudah sungguh-sungguh hidup, kerja sungguh-sungguh, hidup sungguh-sungguh, ya kan, menjadi bapak yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi bos yang baik juga untuk karyawannya, menjadi pejabat yang baik, menjadi ASN yang baik, menjadi wira swasta yang baik. Tapi hasilnya sedikit, Pak, tapi itu sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, "Aduh, kenapa aku tidak seperti dia? Mungkin aku ingin seperti dia. Kalau seperti dia itulah yang sempurna." Tidak, saudara. Dia mungkin dapat banyak, memang kapasitasnya sudah segitu. Saudara lihatnya dia waktu dapat banyak, tapi saudara tidak melihat perjuangannya yang dari nol, misalnya, ya kan? Dia bisa dapat banyak karena dia setia dari perkara yang kecil. Ini misalnya, saudara. Jadi kesempurnaan atau salib itu juga bisa meningkat, saudara.
Seperti anak yang ujian tadi. Waktu ujian itu di tahun pertama dia dapat 75, saudara. Dan karena dia anak yang baik, dia akan berusaha. Pokoknya ujian yang berikutnya aku harus dapat nilai yang lebih baik lagi. Akhirnya dia bisa dapat misalnya naik jadi 80, ya kan? 85, 90. Sama juga dengan kita di dalam Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka pasti ada salib yang harus kita pikul. Dan salib itu sifatnya sendiri-sendiri. Salib saudara tidak sama dengan salib orang lain. Dan itu yang harus saudara pikul. Saudara, saya belajar untuk memikul salib sepanjang hidup saya, saudara. Dan saya tahu persis salib seperti apa yang saya harus lalui untuk bisa the next level lagi, naik level. Dan pastinya, saudara, kehidupan kita itu akan mengalami kesulitan itu makin lama makin sulit. Jadi, dan itu bisa membuat, kalau saudara mempunyai karakter yang seperti itu, saudara, kita akan bisa tahan. Seperti sekarang pandemi corona, siapa yang bisa membayangkan? Siapa yang bisa meramalkan gitu kan? Siapa? Tahun 2019, waktu mulai pecah, waktu mulai tersiar kabar, kita di Indonesia kan santai gitu, ya kan? Bener nggak? Di negara lain sudah mulai heboh, Indonesia masih santai. Karena kita nggak menyangka dampaknya bisa seperti ini. Tapi kalau saudara memang terbiasa menghadapi kesulitan demi kesulitan di dalam Tuhan, maka seharusnya kita nggak akan kaget-kaget banget gitu, ya kan, saudara? Karena kita tahu bahwa memang hidup itu bakal sulit terus, mau gimana. Tetapi di tengah kesulitan yang melanda seluruh dunia, yang kita tahu akan ada lagi kesulitan lain, kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita dijaga oleh Tuhan. Karena kita pikul salib Tuhan itu. Dan yang kedua, saudara, sebelum kita masuk break lagi, yang kedua adalah belajar kepada Tuhan. Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara, siapa lagi yang bisa kita teladani selain Tuhan dari memikul salib? Nggak ada, saudara. Tuhan Yesus secara fisik dia pikul salib dan hukuman bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, supaya kita secara fisik tidak mengalami itu mungkin. Tetapi secara jiwa nih, secara roh, secara perasaan, kita harus belajar dari Tuhan. Contoh, apabila saudara tidak melakukan kesalahan, tapi saudara difitnah orang, itu sakit banget misalnya. Tapi kita lihat Tuhan juga mengalami hal itu, dan kita belajar dari Tuhan. Jadi yang dimaksud dari Tuhan dengan belajar kepada Tuhan adalah kita harus baca firman Tuhan. Kita harus lihat apa sih yang Tuhan alami, gimana kita bisa tahu teladan, gimana kita bisa belajar kepada Tuhan Yesus kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, karena di Alkitab itulah tertulis apa, reaksi apa, respon apa yang Tuhan lakukan, kalimat-kalimat apa yang Tuhan katakan dalam setiap masalah dan keadaan yang selalu Tuhan Yesus hadapi. Pada waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, saudara-saudaraku, banyak sekali masalah. Bahkan Yohanes berkata di ayat-ayat terakhir, apabila seluruh perbuatan Tuhan Yesus itu ditulis dalam kitab, tidak ada satu kitab pun yang sanggup menampungnya. Artinya, ternyata secara konstan pada waktu Tuhan Yesus hidup secara manusia, masalah silih berganti datang. Sampai Yohanes berkata, kalau mau ditulis tuh kisah hidupnya Tuhan Yesus, kejadian-kejadian yang menimpa dia, tidak akan ada satu buku setebal apapun yang bisa sanggup mencatatnya. Maksudnya adalah apa, saudara? Maksudnya adalah bagaimana Tuhan Yesus sudah mengalami apa yang kita alami. Mungkin kasusnya nggak sama persis, tapi intinya pasti sama, saudara. Kalau saudara pernah disakiti orang, Tuhan Yesus berkali-kali disakiti orang, ya kan? Kalau saudara pernah merasakan kebangkrutan atau nggak punya uang, Tuhan Yesus pernah nggak punya uang, betul saudara, sampai dia harus memancing. Ingat saudara kisah itu, pada waktu Tuhan mau masuk bait Allah, kan harus bayar, nggak punya uang, Petrus disuruh mancing, dan Tuhan katakan, ikan pertama yang kau tangkap, buka mulutnya, itu ada koin untuk biaya masuk kita ke bait Tuhan. Itu menunjukkan mereka nggak punya uang, saudara. Tapi karena Tuhan Yesus ingin masuk ke bait Allah, akhirnya harus ada mujizat dulu yang terjadi. Tuhan Yesus juga pernah merasakan. Bahkan sampai satu titik bagaimana Tuhan Yesus berkata, burung di udara punya sarang,
Ya kan, serigala punya liang untuk berbaring. Anak manusia, maksudnya dia sendiri, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya Tuhan Yesus nggak punya rumah, saudara. Tahukah saudara, Tuhan Yesus pada waktu dia hidup, pada waktu dia melayani, dia itu tidak punya rumah. Jadi dia keliling. Kadang-kadang mereka tidur di jalan, bayangkan. Itu Tuhan kita. Jadi maksudnya adalah apa, saudara? Kita belajar dari Tuhan bagaimana Tuhan hidupnya itu sulit. Jadi kalau kita sekarang hidupnya sulit, kita belajar dari Tuhan. Bagaimana respon Tuhan? Tuhan selalu memberikan respon yang tepat. Dia masih bisa menyembuhkan orang. Dia kasih makan orang. Dia mengampuni, dia melakukan mujizat ini, mujizat itu. Tak terhitung banyaknya, saudara. Itu pun juga yang harus kita lakukan. Saudara, semuanya sedang dalam keadaan sulit sekarang. Semua. Saya pun dalam keadaan sulit, kita semua dalam keadaan sulit. Tapi saya mengajak kita semua, khususnya saudara yang menonton program ini, mari kita sama-sama belajar dari Tuhan. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah pandemi ini, mari kita tetap bertahan. Kita tetap dekat kepada Tuhan, kita belajar, banyak-banyak baca Alkitab. Saudara yang work from home, ya kan, kerja dari rumah, pasti saudara banyak waktu luang. Mari kita, waktu luang itu kita gunakan untuk apa? Baca Alkitab. Kita pelajari, kita baca apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita ikuti, kita teladani. Itu yang dimaksud Tuhan dengan belajarlah kepadaku. Itu adalah intinya, saudara. Yang pertama, memikul salib, dan yang kedua, belajar dari Tuhan. Dan kita akan sampai pada kesimpulan nanti setelah kita break. Jadi mari saudara terus kita merenungkan firman Tuhan dalam program Suara Jemaat di Jurnal TV ini. Saya akan kembali sesaat lagi.